Wamen hadiri rapat koordinasi gugus tugas reforma agraria 2021 Maluku Tengah. Wakil Menteri ATR atau Wakil Kepala BPN Surya Chandra hadiri rapat koordinasi gugus tugas reforma agraria Kabupaten Maluku Tengah tahun 2021 dengan mengangkat tema melalui reforma agraria, kita wujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan yang dilangsungkan pada hari Selasa 23 Februari di Aula Baileo Soekarno, Kota Masohi. Dalam acara pembukaan rapat koordinasi gugus tugas reforma agraria Kabupaten Maluku Tengah tahun 2021, Wakil Menteri ATR atau Wakil Kepala BPN Surya Chandra memaparkan, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, kehadiran pemerintah. Dalam acara pembukaan rapat koordinasi gugus tugas reforma agraria Kabupaten Maluku Tengah tahun 2021, Wakil Menteri ATR atau Wakil Kepala BPN Surya Chandra memaparkan, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, kehadiran pemerintah dalam konteks agraria terdapat 4 aspek, yaitu pemanfaatan, penggunaan, pemeliharaan, dan penyediaan tanah dan ruang. Dikatakan Wamen dari aspek pemanfaatan menjadi tugas pokok negara hadir di dalam proses bagaimana ruang bisa bermanfaat dan juga digunakan seoptimal mungkin sehingga memiliki nilai ekonomi. Sementara untuk pemeliharaan, pemerintah juga masuk ke dalam unsur ketiga dalam konteks kehadiran negara, yakni pemeliharaan. Dijelaskannya sejak 2015, tata ruang menjadi bagian dari BPN untuk menjadi fungsi yang lebih krusial dan dibutuhkan bantuan dari Pemda, khususnya untuk penyusunan RT/RW dan RDTR ke depan. Untuk mempercepat proses pembangunan yang lebih terencana, karena tata ruang mempunyai banyak kewenangan soal perencanaan. Khusus untuk fungsi keempat yaitu penyediaan, diakuinya belum dilaksanakan secara efektif. Ia mengakui setelah melakukan eksplorasi di Maluku beberapa hari, ditemukan realitas bahwa banyak pemukiman yang masuk ke dalam kawasan hutan. Salah satu contoh adalah Kota Ambon sebagai pusat pemerintahan mulai padat karena mengalami keterbatasan tanah. Dengan demikian, maka konsekuensi logis dari berkembangnya masyarakat dan keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Maluku Tengah adalah membutuhkan tanah yang lebih besar. Sementara itu, Bupati Maluku Tengah dalam sambutannya mengatakan bahwa pelaksanaan reforma agraria merupakan salah satu cita-cita pemerintah Indonesia dalam upaya pembangunan Indonesia dari pinggir, serta meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat yang perlu mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah daerah, instansi terkait, dan semua pemangku kepentingan. Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah memberikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap pelaksanaan reforma agraria di daerah ini yang merupakan upaya untuk menata kembali hubungan antara tanah dan masyarakat, yaitu dengan menata kembali penguasaan pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan pemukiman bumi yang berkeadilan sebagai bagian dari implementasi Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Selama pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, kami memberikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap pelaksanaan reforma agraria di daerah ini yang merupakan upaya untuk menata kembali hubungan antara tanah dengan masyarakat, yaitu dengan menata kembali penguasaan kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan pemukiman bumi yang berkeadilan sebagai bagian dari implementasi Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Sementara itu, Erwin Terseman, Ketua Pelaksanaan Harian dari GTRA Kabupaten Maluku Tengah sekaligus Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah berharap, melalui kegiatan rapat koordinasi akan terbentuk visi yang sejalan dalam tim GTRA Kabupaten Maluku Tengah untuk pelaksanaan percepatan kegiatan-kegiatan reforma agraria yang telah direncanakan. Diharapkan pelaksanaan reforma agraria di Kabupaten Maluku Tengah tahun 2021 berjalan sukses dan memberikan dampak positif kepada masyarakat dan dalam pelaksanaannya dapat mewujudkan kolaborasi dan kerjasama yang baik antara lembaga baik BPN, pemerintah daerah, kelompok masyarakat, dan juga masyarakat sendiri sebagai penerima manfaat.